Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibu dan kaum bapa, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin dan kesempatan kepada kita untuk menunaikan solat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Di majlis ini mari kita berselawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita buka kajian ayat-ayat akidah pada kuliah subuh ini Bapak Ibu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian pekan yang lalu kita mengkaji ayat perintah di dalam surah Al-Baqarah. Waktu itu yang kita kaji adalah surah Al-Baqarah ya, ayat ke-21 ya, dan ayat 22. Pagi ini Bapak Ibu kita akan mengkaji ayat larangan di dalam surah Al-Baqarah. Yang akan kita kaji insyaallah surah Al-Baqarah, masih surat yang sama, ayat 268 sampai 269. Ada larangan di dalam ayat ini, tapi sekaligus ayat ini berbicara tentang hikmah, anugerah hikmah. Inilah pokok kajian kita pagi ini Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mari kita buka surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 268 sampai nanti 269. Surah Al-Baqarah ayat 268 sampai 269. Ini surat yang kedua Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kita ulangi. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan wa minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Asy-syaitan, syaitan, ya'idukumul faqra. Ya'idukum, ya'idu itu menjanjikan, tapi makna di situ, makna menjanjikan di situ menakut-nakuti, memberikan perasaan was-was akan datangnya kemiskinan kepadamu, kata Allah. Syaitan menakut-nakuti atau maknanya memberikan rasa was-was kepadamu dengan datangnya kemiskinan, al-faqra. Wa ya'murukum bil fahsya, wa ya'murukum, dan menyuruhmu bil fahsya, untuk berbuat jahat. Lawannya Bapak Ibu, kalau yang ditakut-takuti itu akan datang kemiskinan, maka dibisikkanlah oleh syaitan kepada kita untuk kikir ya, termasuk berbuat selain kikir itu. Pokoknya dalam bentuk perbuatan jahat, sehingga orang bisa nanti, yang pertama Bapak Ibu, takut berinfak
takut berzakat karena dibisikkan oleh syaitan dengan berinfak, dengan berzakat itu harta kurang, lalu datang kemiskinan. Bisa pula nanti bisikan itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan supaya jangan miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan datangnya kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu, kata Allah, bil fahsya, melakukan perbuatan jahat, kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah ya'idukum, menjanjikan kepadamu. Jadi ya'idukum kalau datang dari syaitan itu menakut-nakuti, ya. Tapi ya'idukum kalau dihubungkan dengan Allah di sini memberikan janji pasti akan datangnya ampunan dari Allah, wa fadla, dan karunia, nikmat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah wasi'un alim, wasi'un, maha luas karunianya, alim, dan Allah maha mengetahui. Bapak dan ibu kaum muslimin rahimakumullah, surah Al-Baqarah ayat 268 ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kabar kepada kita tentang upaya syaitan memberikan lemah. Lemah itu artinya bisikan, Bapak Ibu, ya, bisikan-bisikan kepada hati kita, pada pikiran kita, untuk menghalang-halangi kita berbuat baik. Salah satunya berinfak. Pokoknya Bapak-bapak, Ibu-ibu, asalkan ketika asal kita berada di jalan yang baik, ketika kita berada di jalan yang baik, pasti datang bisikan syaitan itu. Itu makanya ibu-ibu bapak, manan banyak wak rasuan bisikan syaitan di dalam solat atau di luar solat. Baru saja takbir Allahu Akbar tibur saja, Pak. Jadi nan khusyuk 100% tu nak ada apa ibu? Tak ada tu. Dan khusyuk 100% tak ada takana ci Allah saya. Itu tak ada itu apa ibu? Ya. Bisikan setan pasti datang. Apa sebab? Karena kita berada dalam saat berhubungan dekat dengan Allah, Bapak Ibu. Itu makanya orang asa di jalan kebaikan, ketika berada di jalan kebaikan, banyak di situ bisikan-bisikan setan untuk menegah, melarang kita itu, melarang orang itu untuk berbuat baik. Coba Pak Ibu saya lihat. Diimbau dek kawan duduk sudah subuh kodih baca wirid, dikubik dek kawan minum tetalu dulu, amanan capek bisikannya, Pak. Itu paling barek tu Bapak Ibu terhormat, duduk sebentar baca wirid nan tadi itu Bapak Ibu, barek. Tapi aku main domino nak barek dari sampai pagi laki sanjo. Duduk. Jadi asa kita berada di jalan yang baik, datang bisikan setan. Begitu pula Bapak Ibu, bisikan setan ini selalu datang kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Dibandingkan kepada orang-orang umum, orang kebanyakan. Yang bermakasih pada orang-orang khusus, godaan-godaan itu Bapak Ibu, ya, Nabi digodanya, orang-orang taat digoda-godanya, orang-orang soleh digoda-godanya Bapak Ibu. Tapi orang yang lah dalam bergelimang dengan kemaksiatan, tak seitu mana godanya dah. Apa sebab? Targetnya lah tak capai, Pak. Ya, tu hanya goda orang nak solatnya, kanyo goda tu orang solat Bapak Ibu. Makanya buya, setannya buya lah, Pak. Ya. Ustaz, kiai, buya, ulama, setannya nyucari lo dan jenderal lo, Pak. Ya, dan bisa mengelon Bapak Ibu. Apa sebab Bapak Ibu? Karena memang tugas dia itu, ya, kehadiran setan itu, target misi setan itu memang menghalang-halangi kita Bapak Ibu. Nah, salah satu yang menjadi
sasaran empuk syaitan itu adalah menghalang-halangi kita kalau terkait dengan diantaranya amalan melalui harta, berinfak, Bapak Ibu. Ya. Makanya Allah buka ayat ini terlebih dahulu dengan mengingatkan kepada kita, ketika kita berada di jalan taat, hati-hati, waspada, di situ muncul bisikan-bisikan. Syaitanu ya'idukumul faqra. Ketika kita ingin berzakat, ketika kita ingin berinfak, syaitan segera datang menakut-nakuti dengan datang kemiskinan. Bako untuk berzakat, kadang berpilih 20 ribu untuk berinfak, 20 ribu, 2 ribu, nampak 2 ribu, Pak. Tapi untuk membeli paket pulsa misalnya, orang tak takut, tak ada rasa-rasa barik, Ibu, 1 ribu, paket 2 ribu, tak ada. Tapi kenapa untuk yang sesuatu yang berbuat baik, lama pikirnya, Pak. Ada sesuatu kekhawatiran dibisikkan oleh syaitan tadi, piti kau berkurang, berzakat ku mengurangi harta. Nah, oleh sebab itu kita pindah ke hadis sebentar, ibu-ibu dan bapak kaum muslimin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna lisyaitani lamma tubni, ya, inna lisyaitani lamma tumbibni Adam, sesungguhnya syaitan itu mempunyai lamah. Lamah itu artinya bisikan, Bapak Ibu, terhadap anak cucu Adam. Walil malaki lammatum fa amma lammatus syaitani fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Ya. Inna lisyaitani lammatum bibni Adam, syaitan itu mempunyai bisikan terhadap anak cucu Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walil malaki lammah, demikian pula dengan malaikat juga memiliki lammah, bisikan. Makanya Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama, beliau memberikan perumpamaan, awak ko dalam hidup, menjalani hidup, malaki batamuju Allah, Ibu, malaki mati, ibarat orang dikendalikan memegang 2 tali, kudo putih cik, kudo hitam cik, Pak. Itu, Pak. Mereka, Pak, ada kusia bendi, dua ikut kudo je pacik, Pak, tali. Nan kudo ko harus buat kendalikan, Pak Ibu. Kudo putih tu nyu menarik ke kanan, Pak. Kudo hitam nyu menarik ke kidal. Di situ ada jurang. Mereka, Pak. Inilah perumpamaan untuk hadis ini. Kudo putih itu bisikan malaikat, Pak. Kudo hitam itu perumpamaan untuk bisikan setan. Ini itu yang awak kendalikan tadi, Bapak Ibu. Kekuatan kita untuk mengendalikan tarikan kuda hitam tadi, lalu kemudian keikhlasan kita untuk mengikuti tarikan kuda putih tadi, itulah perjuangan kita sampai angokku keluar dari badan awak, Ibu. Coba Bapak Ibu rasakan. Laban niat awak, Pak, ka solat tahajud malam. Sudah itulah tasinta, Pak. Ya Allah, jaga nombor malam 2:30, ya Allah. Itulah tasinta, Pak. Awak rasa Bapak Ibu? Ambo ibu bapak saduan, ya, bisa kita merasakan ketika jago tu, Bapak Ibu terhormat, terjadi pertarungan sengit, bisikan ibarat tarikan kuda putih dengan kuda hitam. Tunggulah sebentar, lalok latih tu mana, ya latih tu, tunggulah sebentar. Lah sebentar. Kan bisa semayang. Oh, Pak, kuih, Pak. Itu yang kita lawan tadi, Bapak Interman. Itu yang kita lawan dalam berbagai perkara. Asalkan ketika kita berada dalam perkara yang baik, ketika berada pada yang baik, pasti itu datang. Cari Bapak Ibu. Di luar solat itu kan ada macam-macam, Pak. Pas assalamualaikum, hilangnya, Pak. Tapi ketika kita solat tadi, datang semua bisikan-bisikan. Bahkan kemudian sahabat juga pernah mengadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kacau-kacau baca nama ya Rasulullah dalam solat tadi.
Khanzab namanya mah. Setan itu setan spesial mengadu orang solat. Khanzab namanya, kata Nabi SAW. Kalau itu tibo, kata Nabi, tibo, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludahlah ke kiri. Jadi meludah tu apa ibu? Ya, meludah ketek agak tak bawa di angin saja, Pak. Jangan sampai terpacak lo muka kawan sebelah, Pak. Wah, dan tu ada yang ada setan sana sembahyang. Tu nya cukup. Itu sebut. Macam-macam godaan setan, pintar-pintar. Ya. Kadang-kadang membuat kita tersenyum, membuat kita galak, ya, membuat galak, pintar-pintar. Godaan-godaan macam-macam bunyi, Pak. Makanya Imam As-Sudais itu pernah menangis dia. Ketika di Ka'bah nyodanga bunyi musik dari HP jamaah belakang, Pak. Dia menangis, ya, Pak. Aku cek beliau, saya di rumah saya sendiri tidak pernah saya mendengar bunyi-bunyi itu, cik. Makolah di Baitullah mendengar bunyi tadi. Aku jamaah aku macam-macam, Pak. Ya. Kadang bunyi HP itu lagu dangdut. Mas Maya, anyo nak mulu mematian. Karena ilmu fikihnya nak sampai ke situ, ambiak mati kan, Pak. Hanya nak lu matian, bang aku nyak matian, abeko tagadu solat, bajalan ni ke bisa solat tu, Bapak Indraman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan pintu itu sejajar dengan arah kiblat. Buka pintu Nabi, buka. Balik Nabi belakang balik, Pak. Coba Pak Ibu bayangkan. Karena ilmu fikih tadi tidak ada. Jadi tugas imam sejak maju teknologi ko bisa dia mengingatkan saf lurus dan rapat, bertambah celai HP mohon dimatikan. Itu tugas imam, Pak Indraman. Naknya preso. Padahal kalau ketika bunyi itu bisa dimatikan, Bapak dia. Aku di padian, orang nan tukang telefon kau, Pak Ibu Terabat, tak lu mencari waktu juga tiko menelpon orang, Pak. Jaleh pukul 12:30, kau orang pasti solat, hanya menelpon, Pak. Ini orang-orang seperti ini tidak peduli dengan waktu solat kadang-kadang, kecuali mungkin kalau darurat. Tapi kalau lah sekali ditelepon tidak diangkat, kita husnuzon barangkali dia sedang solat. Aku bertubi-tubi sampai 7 kali, Pak, telepon. Orang tadi tidak lo mematian. Ala macam tu, apa? Hanya tak puas tangan setan lah lagi tadi, kan? Hanya bisiklah setan, Pak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu punya lamah. Ya, bisikan, ya, terhadap anak cucu Adam. Malaikat juga punya lamah terhadap anak cucu Adam. Itu Bapak Ibu. Itu arasan tu Bapak Ibu. Makanya ambo acok memilih kaji-kaji serupa iko di kuliah subuh ko, pintar-pintar. Kalau kaji malam selesai maghrib, awak acok kaji ayat-ayat hukum. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma lammatus syaitani fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Adapun lamah, ya, bisikan syaitan adalah mengajak kepada kejahatan, mendustakan kebenaran. Itu bentuk tipenya, pintar-pintar. Jadi awak sebenarnya dua, Pak, dengan sekian puluh tahun wak hidup dan sudah sekian puluh tahun kita beribadah, waklah haruslah sudah bisa merasakan, Pak Ibu. Aku setan, aku malaikat, ya. Orang kalau semakin ahli ibadah, dia bisa merasakan, Bu. Samulu orang ahli oto, Pak, ahli mesin oto, nyoba oto, Pak. Kau karena itu aja. Tahunya, Pak, dari bunyi mesin Honda, tahunya, Pak. Itu karena itu. Sama juga dengan orang ahli kesehatan, Bapak Ibu. Melihat mata kita saja, tahu dia sakit. Dokter cukup tu. Lihat kuku kita saja bisa tahu dia, Pak, ini penyakitnya ini. Kalau kita sudah ahli ibadah, Bapak Ibu, tiap tiba di masjid, tiap waktu tiap tiba, Bapak Ibu, Quran sudah kita baca, kita telaah, insyaallah mudah-mudahan kita tahu, Bapak Ibu, aku dari syaitan. Kata Nabi memberikan informasi, adapun bisikan syaitan adalah berbentuk ajakan kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Lalu kata Nabi berikutnya, wa ammal lammatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq.
Sementara bisikan yang datang dari malaikat dia berbentuk menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Ya, tiba bisikan, opak sampai jalan gopak, lah banyak orang tajalah pak di jalan konda pak, agiahlah tanah pak dan seketik kau baanya. Ya, hibahanlah ke masyarakat, wakafkanlah. Nah, ini bertarung lah tu pak. Nah, ni kau nak kan dipakai, itu tanah kau pak ibu. Ya. Pemerintah kota lina muah mempelebar jalan, pinan seketik kau pak. Oh, enggak kau bagi lagi ya, enggak kau jual tu. Nah, itu tanah banyak pak. Ya. Mulai setan, nah, tu boleh bu. Datang lagi bisikan agian sajalah, agian sajalah. Iku kan enggak lode kepada dipakai tu, agian sajalah. Nah, kita berjuang merasakan yang mana yang akan kita anggukkan, yang mana yang akan kita tolak. Orang ahli ibadah, bekas ibadah bisa di antaranya berpengaruh dengan kita bisa menandai mana bisikan setan, mana bisikan malaikat. Lalu datang bisikan, beko Allah balik tu. Allah balik, Allah berikan karunia. Jadi amal jariah dia awak. Coba pilih cara. Ketika itu datang seperti itu, maka itu adalah bisikan dari malaikat. Kadang Bapak Ibu terhormat, bateh-bateh tanah awak celiak lah kencong-kencong pak. Diimbau sepadan kiri kanan, lah nyuangkuik lu sudah tanah. Kalau ni celiak lu di badan pertanahan, ayo salah bateh kau mati. Lah kencong-kencong, aku bateh tanah, aku pakai tanah. Hanya tolak, ayo tak perlu, tak. Tak ada tu. Menolak kebenaran itu Bapak Ibu celiak, itu dari setan. Kalau membenarkan kebenaran itu dari malaikat. Lanjut kata Rasulullah SAW dalam hadis selanjutannya ini, faman wajada dzalika falya'lam annahu minallahi falyamhamdillah falyahhamadillah. Maka ketika datang bisikan dari malaikat mengajak kepada kebaikan, menjanjikan kebaikan, kemudian membenarkan kebenaran, kata Rasulullah SAW, maka itu datangnya dari malaikat. Oleh sebab itu, bisikan malaikat itu sesungguhnya, apa yang mendapatkan bisikan malaikat, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, itu datangnya dari Allah. Ya, falyahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Pujilah Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sesudah itu baru terasa pak, alhamdulillah. Limanang boma, lay bisikan malaikat yang mengikuti tadi. Itu makanya orang asa mengarajonan buruk mengikuti bisikan setan, ujung-ujungnya pasti menyasar pak. Coba bapak ibu lapui cucu, ya picinya pak sampai menangi-nangi. Abiko tengah malam lalu acalik wajah pak. Mau ahu di, mau atu di, mau nenek di. Tiba penyesalan pak. Ya, atu mau melampang-lampangnya tadi misalnya. Tapi kalau ibu siko kan ada melampang-lampang anak. Tumbuh keluar muncung kasar tadi, kan kadang orang tidak sadar bahwa itu bisikan dari setan. Tapi ketika sudah sukses setan tadi, bapak ibu mencapai targetnya, ini paile pak. Datanglah penyesalan di ujungnya. Setiap pekerjaan yang diakhiri dengan penyesalan datangnya dari setan. Karena itu kata Rasulullah SAW, kalau datang lamah ya. Lam mim ta marbutoh, mimnya pakai tasdik. Lamah, ketika datang bisikan malaikat, maka itu datang dari Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Berikut kata Nabi SAW, waman wajadal ukhra, siapa yang mendapatkan ya bisikan selain dari itu, ya, waman wajadal ukhra, dan orang yang mendapatkan bisikan selain dari bisikan malaikat tadi, falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari bisikan syaitan yang dirajam itu. Ini dua saja jenis ibu.
Kalau tidak datang bisikan malaikat, datang bisikan syaitan. Lalu kemudian Nabi SAW membaca ayat tadi. Balik kita ke surat Al-Baqarah ayat 268 tadi. Setelah Nabi SAW menjelaskan dua bentuk bisikan ini, lalu kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 268 tadi. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menakut-nakutimu dengan kefakiran, dengan kemiskinan, menghalangi kita untuk berinfak, berzakat, ya, sementara dan dia mengajak untuk berbuat jahat, untuk berbuat kikir, macam-macam perbuatan jahat yang lain, sementara Allah menjanjikan ampunan yang datang darinya dan memberikan karunia yang besar. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya dan Allah maha mengetahui. Makanya Bapak Ibu, ada seorang jemaah memberikan ikhlas sawahnya dipotong, Pak, diwakafkannya, karena untuk akses jalan ke sebuah madrasah, Bapak Ibu terhormat. Ya, kalau ndak jalan di situ tuh baputa anak-anak murid, ya, melalui pematang sawah, buka sepatu, bajinjiang, Pak, untuk datang ke sekolah itu, madrasah swasta. Lalu jemaah tadi, Bapak Ibu terhormat, nyewakafkanlah, biarlah sawah bukuah, potong sawah, Pak, untuk dijadikan jalan. Apa pengakuan beliau, Bapak Ibu terhormat? Ketika belum nyewakafkan sawah tadi sebahagian untuk jalan, padinya tu banyak dimanci, Pak, banyak dimanci, payah. Tapi justru dengan dikurangi dan diwakafkan karena Allah, nak ada dimanci, dan hasil padinya lebih banyak dibandingkan ketika sawahnya utuh. Kau kan tak bisa cuma mati-mati dah, Pak. Ya, tapi setan dia jawab berkali-kali, Pak. Kurang sekian baralo tu katidiang lo kurang padi je. Setan, Pak. Itulah yang menghalang-hali orang. Masuk jalan seketik payahnya, Pak. Kelok tajam, ambil seketik kuah, siap dibebaskan. Nak namu apa? Hanya mati akhirnya. Coba Pak Ibu lihat. Lalu datanglah ayat ke-269. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini tidak kalah penting untuk kita pahami, Pak Ibu, ya, untuk menghalau bisikan syaitan tadi. Maka datang ayat ke-269, yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah may yasha kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan orang-orang yang mendapatkan hikmah dari Allah, ya, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dianugerahi hikmah itu oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah dianugerahi khairan katsira, karunia yang banyak dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan yang akan mendapatkan hikmah itu tidak lain orang-orang yang berakal sehat, yang bisa kemudian mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, baik ayat tanziliyah Al-Quran ini maupun ayat kauniyah. Mana ayat kauniyah? Setitiak jadikan lawi, sekapa jadikan gunung. Bisa mengambil contoh kadang sudah Bapak-bapak yang terhormat. Itu orang-orang ulul albab. De ibu tua nyewakafkan tanah seketik, saketiknya jalan, ya, tak curah rasaki dari tempat yang lain. Itu orang mengambil hikmah dari yang pernah terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hikmah ini kemudian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu digunakan berfungsi untuk menghabisi bisikan-bisikan setan tadi, Bapak Ibu. Yang dikatakan hikmah. Hikmah itu diantaranya bermakna
orang memiliki pemahaman terhadap syariat. Jadi orang kalau paham dengan isi Quran, paham dengan sunnah Rasulullah SAW, itu pertanda nyo mendapatkan hikmah. Itu Bapak Ibu. Orang yang paham dengan syariat. Kemudian bisa pula hikmah itu Bapak Ibu, orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa saja yang terjadi. Itu hikmah. Sebab kalau Ibu Bapak buka surat Ali Imran, ya, coba cari ayat 190 sampai 191, itu kan diantara bentuk jalan mendapatkan hikmah Bapak Ibu. Ya. Ayat lah paling terkenal, ya, surah Ali Imran, ya, surat yang ketiga, ayat 190 sampai 191. Kurang yang mendapatkan hikmah, ya, ditandai dengan bisa kemudian dia mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di alam kau pintermat. Kita lihat surat Ali Imran, ya, surat yang ketiga ayat 190 sampai 191. Ayat ini sudah sangat terkenal Bapak-bapak Ibu. Acok dibaca, acok dikaji. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berakal sehat. Orang yang lain namuah Bapak Ibu terhormat mengkaji alam go, Pak. Jadi orang Minang go Bapak Ibu terhormat, ya, buntung sebenarnya di orang Minang, Pak. Di sampingnya Islam, dan kedua orang Minang go terhormat lah lamu sebelum datang Islam ke Minangkabau ini untuk mengatur tatanan hidup orang Minangkabau Bapak Ibu, nyulah belajar dari alam. Itu mah ada ungkapan alam tak kambang jadi guru, Pak. Ya. Itu akan bisa didapatkan pemahaman bahwa dalam penciptaan langit dan bumi ini ada hikmah hanya untuk ulul albab. Siapa ulul albab itu? Bukan orang yang S1, sarjana, S2, magister, doktor, profesor, bukan itu. Sebenarnya yang ulul albab, yang ulul albab itu adalah allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang terus-menerus mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Tidak ada satupun ruang lingkup kehidupan kita Bapak Ibu, karajo kita, keadaan kita, dan keluar dari tiga keadaan gue Pak. Sedang tagak, sedang duduk, sedang berbaring. Coba Bapak Ibu baca luar dari nan tiga, tidak ada Pak. Tetap tersambung, selalu ingat pada Allah. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan penciptaan langit dan bumi ini. Utaknya jalan Pak, memikirkan Pak. Alam tak kambang jadi guru, pikirkan. Semua itu menghantarkan dia kepada mendapatkan hikmah bahwa tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah, apa langit dan bumi, dan apa saja yang terjadi dalam peristiwa kehidupan ini, sampai kemudian dengan tunduk dan ikhlas mereka mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Apa saja Bapak Ibu peristiwa dalam kehidupan kau. Coba Pak Ibu baca saja Pak. Apa saja peristiwa, tidak ada yang sia-sia. Itu makanya acok kalau ada orang misalnya penteromat, ya, datang suatu musibah, ada hikmah, itu Pak. Ada hikmah, sabarlah, pasti ada hikmah. Kadang orang nak sabar go, hikmah tu je. Ini tabaluk. Langsung aja minta jawaban langsung Pak. Tapi kita berbaik sangka Pak Ibu. Banyak peristiwa Bapak Ibu terhormat dalam kehidupan Pak. Ada orang Pak Ibu, ya, kacok mau lagi cerita tu lah. Ya, buru-buru ingin capek tiba di bandara, ingin capek berangkat naik pesawat, talambek. Nah, kacok mas sampai. Talambek Bapak terhormat. Berapa menit talambek? Ibu kalau talambek serupa itu sujud syukur ke Ciambo atau kecewa mencak-mencak Pak. Kalau lah dapat hikmah tu Bapak Ibu, wak langsung tersentak, kau ada hikmahnya. Berbaik sangka pada Allah. Tapi kalaulah mencak-mencak Bapak Ibu terhormat, saling salah menyalahkan, kita jauh dari hikmah.
Tapi lah sejam sudah itu dapat kabar pesawat tadi masuk Lawi. Baru kemudian kita mengangguk. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Apa saja peristiwa dan saja yang datang menimpa kita, anak kita, keluarga kita, tidak ada yang sia-sia. Ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau ya Allah, faqina azaban nar. Kenapa kita sebut subhanaka, maha suci engkau ya Allah? Engkau terlepas dari salah dan khilaf ya Allah. Ya Allah, ada ikut nanti tiba di duit embo ya Allah, orang tindak itu serupa ikut. Coba Pak Ibu lihat. Kalaulah muncul dan serupa itu, seakan-akan Allah dipersalahkan memberikan keputusan. Makanya di ujung ayat ini Allah ajarkan kita Bapak Ibu terhormat untuk memurnikan tauhid kita, untuk meluruskan cara kita bertuhan. Ada ungkapan yang diajarkan Allah, subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, maka hindarkan kami dari azab neraka. Kalau ada renungi kisah dalam Quran Bapak Ibu, kalau tidak dianiaya Nabi Yusuf oleh dunsanaknya Pak, ba'a menurut Bapak Ibu jalan Nabi Yusuf sampai ke istana Mesir tu Pak. Ba'a jalannya Pak, maka jalannya masuk sumur dulu Pak. Ya, masuk sumur dulu. Lalu kemudian ya ditimbuai dapat di musafir Pak. Lalu kemudian datanglah nyo ke Mesir tu Pak. Itu jalannya di bait Allah. Ya. Ada dibenci dulu, diuji dulu dengan dibenci oleh sanak saudara sampai dia masuk penjara dulu Pak. Jadi anak angkat dulu, jadi anak asuh, lalu masuk penjara dulu. Terjadi berbagai peristiwa, lalu pada akhirnya duduk dia di singgasana itu, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi jalannya tadi Bapak Ibu. Nah, kalau kita hayati ini Bapak Ibu terhormat, lalu kemudian kita menyadari tidak ada yang sia-sia diciptakan Allah, itu pertanda kita mendapatkan hikmah. Jadi nan hikmah itu Bapak Ibu banyak pemahaman maknanya. Orang kalau paham dengan syariat, tandanya dia dapat hikmah. Orang kalau bersabar kemudian dengan apa yang menimpa hidupnya, tandanya dia mendapat hikmah. Oleh sebab itu, untuk pelawan syaitan tadi, mohonlah kepada Allah agar Allah berikan hikmah. Maka Pak Ibu terhormat, ada orang bertanya ke Ustaz, anakmu payah disuruh solat, apa caranya Pak Ibu terhormat? Orang kalau payah disuruh solat, susah menunaikan apa yang disyariatkan Allah, tandanya dia tidak mendapatkan hikmah. Jadi hikmah apa? Tapi nyo kalau masuk sekolah agama Ustaz, lah belajar agama gitu sekolah. Baraja buku Pak, membaca nanta tulis, tapi tidak dapat hikmah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, baca jalan untuk mendapatkan hikmah di antaranya, galilah seluruh rahasia yang ada dalam setiap yang diwajibkan Allah. Ada orang masuk Islam Bapak Ibu, acok berceritakan itu, seorang dokter di Amerika, Fidelma namanya Pak. Nyu terpesona melihat gerakan sujud umat Islam Bapak Ibu. Lalu nyu bertanya kepada kawannya, itu apa yang dikerjakan umat Islam itu? Oh, itu mereka sedang menyembah Tuhannya, kecek kawannya. Nyu terkejut melihat gerakan sujud itu Pak. Sebab dalam ilmunya, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dan termasuk darah itu juga dialirkan ke otak. Agar kemudian bisa lancar peredaran darah itu Bapak Ibu terhormat, harus ada kondisi tertentu di mana kepala kita ini harus diletakkan lebih rendah dibandingkan anggota tubuh yang lain. Itu makanya Pak Ibu terhormat, orang kalau stres kan gitu Pak, supaya darah tadi lancar. Dan ada kondisi ketika sholat, di waktu itu kepala lebih rendah dibandingkan anggota tubuh yang lain. Ku membuat dia pada akhirnya Bapak Ibu terhormat tertarik dengan Islam. Allah berikan hikmah, dan itu jalan untuk mendapatkan hidayah, hikmah. Jadi umat Islam kan tidak kaji Bapak Ibu. Ya, sedangkan kualitas udara subuh saja dikaji orang Bapak Ibu, agaknya itu cukup untuk membuat orang bisa mengerti kenapa kemudian Allah syariatkan solat subuh Pak. Kan untuk awak juga Pak, kualitas udara subuh. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu terhormat, pengajian kita yang seperti ini menambah wawasan kita, terutama untuk mengenali mana yang bisikan setan, mana yang bisikan malaikat.
Dan salah satu jalan untuk menghalau bisikan syaitan, was-was tadi adalah kita mohon kepada Allah agar diberikan hikmah. Apa itu hikmah? Di antaranya paham kita dengan syariat Allah, lalu kemudian hikmah itu kita juga bisa mengerti. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah dalam hidup ini yang sia-sia. Pasti ada dijanjikan di balik itu kebaikan untuk kita. Makanya Bapak Ibu, akhirnya saya ingin mengajak Ibu Bapak membuka sebentar surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat 83. Di situ ada ayat pendek doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan hikmah. Ya, Bapak Ibu buka surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 83. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, habli hukma, ya, anugerahkan kepadaku hikmah. Bapak Ibu lihat surat apa tadi? Asy-Syu'ara, ya. Ayat 83. Asy-Syu'ara itu surat ke-26 ayat 83. Ayat 83. Ini doa pendek Bapak Ibu terhormat. Rabbi, kau nak dia dilancar doa Agus kita Ibu terhormat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau selama kau doa Nabi Ibrahim nawak tahu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Itu Nabi Ibrahim mengucapkan doa itu lah babini atau belum babini? Sebelum menikah beliau mengucapkan doa, ya Allah, agi hamba keturunan yang soleh untuk menolong hamba berdakwah kau. Kau anak lah umur 40 tahun tidak bisa sembahyang baru bertutuh baca doa tu. Rabbi habli minas salihin. Itu diucapkan sebelum ya, mendapatkan anak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 ini, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hikmah. Dan hikmah yang diminta di Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu terhormat adalah hikmah dalam bentuk sadarnya hati, tunduknya akal untuk mengenal Allah, tahu ju Allah. Jadi orang kalaulah tahu ju Allah Bapak Ibu terhormat, itu tanda dia mendapatkan hikmah yang disebut dengan hikmah nazariyah. Hikmah nazariyah. Apa itu hikmah nazariyah? Ke istilah dalam bahasa Arab, tahunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, penggalan ayat yang kedua, ya, setelah Nabi Ibrahim mengucapkan Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wa alhiqni, dan masukkanlah aku ya Allah bis salihin, ke dalam golongan orang-orang soleh. Ada tafsir yang pertama dalam menafsirkan ayat ini, masukkan aku ke dalam kelompok para nabi. Tapi secara umum tentu ayat ini mengisyaratkan kepada kita, masukkan aku ya Allah ke dalam kelompok orang-orang soleh. Maknanya Bapak Ibu, kalau nan pertama tadi memohon kepada Allah agar diberikan hikmah untuk mengenal Allah, ini disebut dengan hikmah nazariyah, tahu ju Allah Pak. Lalu yang kedua, setelah tahu dengan Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah menolong kita untuk bisa beramal, membuktikan bahwa kita tahu dengan Allah. Itu yang disebut dengan hikmah amaliyah. Hikmah apa Bu? Amaliyah. Hikmah dalam bentuk Allah memberikan bantuan kepada kita, Allah memberikan pengetahuan kepada kita, Allah memberikan petunjuk untuk beramal. Jadi kalau orang tahu ju Allah tapi tidak solat Pak, dia tidak mendapatkan hikmah amaliyah. Ringan kaki ke masjid Bapak Ibu untuk solat berjamaah,
ringan badan untuk menunaikan solat, ringan tangan untuk melakukan yang baik-baik, tu tandanya Allah lah magin hikmah kawak. Namanya Bapak, hikmah amali, hikmah amalia. Pi kalau sang pilih bala pi serupa yang tadi Bapak Ibu, ya, payah untuk mengeluarkan infak tadi, payah untuk melakukan amal baik, tandanya dia tidak mendapatkan hikmah yang dikatakan dengan hikmah amaliyah. Jadi nan hikmah tu Bapak Ibu dalam ayat kom ada dua. Nan pertama, hikmah dalam bentuk pengetahuan tentang Allah, tahu je Allah, disebut dengan hikmah nazariyah. Yang kedua, ketika orang beramal, ikhlas beramal, ketika orang mau melakukan amal yang baik, itulah tanda dia mendapatkan hikmah yang disebut dengan hikmah amaliyah. Tapi kalau nan dua ku hilang Pak, jo Allah nak tahu karajo buruk, maka yang datang adalah fitnah, berbagai macam bentuk fitnah, berbagai macam bentuk kejahatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu terhormat, kajian kita surat Al-Baqarah ayat 268 sampai 269 bertajuk anugerah hikmah, meraih anugerah hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita, kepada anak cucu keturunan kita dan masyarakat kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.